Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai studi kasus 5 tentang analisa konsentrasi kadar DO pada air sungai menggunakan metode Euler dan Hion. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Fitra Kusuma dengan nomor NIM 1225007 sebagai moderator, dan selanjutnya teman-teman saya. Nama saya Santa Mutiara Manurung dengan NIM 122250070. Saya Rufin Kahaloho dengan NIM 1225162. Saya Vina Rahmatika dengan NIM 1222538. Saya Berta Feni dengan NIM 122500166. Saya Dwi Putri Elizabeth Sagian dengan NIM 1225008. Oke, selanjutnya latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Air dengan kualitas baik merupakan hal penting yang harus dipenuhi guna kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Pengambilan contoh air untuk analisis kimia anorganik dilakukan bersamaan dengan pengambilan contoh air. Salah satu parameter kualitas air sungai adalah oksigen terlarut atau DO. Pada masalah kali ini, akan dibahas mengenai defisit DO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji defisit DO, di mana nilai defisit DO merupakan selisih antara DO saturasi dengan DO aktual. Tujuan. Adapun tujuan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui menggunakan metode Euler dalam menganalisis konsentrasi DO air sungai. Dan yang kedua, mengetahui penggunaan metode Heun dalam menganalisis konsentrasi DO air sungai. Ruang lingkup. Metode Euler merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan nilai awal. Solusinya adalah perkiraan atau numerik yang mengandung dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan pemotongan dan kesalahan kumulatif. Metode Euler menggunakan variabel X untuk menjelaskan perubahan waktu. Dan metode Heun merupakan metode yang muncul karena adanya kelemahan pada metode Euler, yaitu galat, tingkat error, yang tinggi atau sebanding dengan nilai deltanya. Selanjutnya perhitungan. Pada perhitungan Euler terdapat bagian T, Y eksak, F x Y, Y Euler, dan error. T ada nilai T didapat dari soal, kemudian pada Y eksak didapat dari persamaan yang tersedia juga pada soal, yaitu D besar D kecil D besar per DT. Selanjutnya pada F x Y didapat dari penurunan persamaan D kecil D besar per DT. Kemudian pada Y Euler kita juga mengetahui bahwa pada soal diketahui Y0 itu adalah 1. Selanjutnya pada iterasi kedua di T didapat dari C5 ditambah dengan H delta H yaitu 0,03. Kemudian pada iterasi kedua Y Euler-nya adalah Y Euler pertama ditambah Fxy dikali delta H. Kemudian kita bisa mencari error. Di sini kita mengetahui errornya adalah absolut D5 absolut Y eksak kurang Y Euler per Y eksak dikali 1. Begitu untuk seterusnya. Kemudian didapatkan grafik seperti ini. Setelah itu kita dapat mencari Y Hyun dengan cara
menentukan iterasi, yaitu iterasi pertamanya adalah 0, kemudian Y eksaknya adalah 0,09 yang didapatkan dari persamaan D kecil D besar per DT. Setelah itu pada persamaan K1, persamaan yang digunakan juga sama, namun dikalikan dengan nilai delta H. Setelah kita mendapatkan K1, kemudian kita mencari K2 dengan dengan menggunakan persamaan di persamaan K1 namun diturunkan. Setelah itu Y-nya kita mengetahui pada soal selanjutnya kita mengetahui pada soal Y1 adalah 1, dan pada iterasi kedua kita mencari menggunakan persamaan Y-hyun pertama ditambah setengah dari K1 ditambah setengah dari K2, kemudian dikalikan dengan delta H. Kemudian kita mencari nilai errornya dengan nilai mutlak Y eksak dikurang Y-hyun dibagi Y eksak. Demikian. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Metode Euler pada metode hitungan nilai Y ekses didapat dari persamaan D DT sama dengan K1 kali L kali E min K1 kali D kurang K2 kali D. Nilai K1 dan sama dengan D sudah diketahui. Kemudian K1 kali T tersebut misalkan dan dikurangi dengan nilai dari K2 yang didapat dari perhitungan dengan rumus K2 sama dengan BL P1 per 22,303 H3 per 2 D minus 1 serta dikali dengan D di mana nilai D adalah nilai T. Nilai F, X, Y dihasilkan dari penurunan persamaan nilai T di iterasi kedua pada tabel didapatkan dari nilai sebelumnya yang ditambah dengan nilai delta H yaitu 0,083. Pada Y Euler sudah diketahui bahwa pada iterasi pertama nilainya adalah 1 dan pada nilai Y Euler di iterasi kedua didapatkan dengan rumus nilai Y Euler sebelumnya ditambah nilai awal F X, Y dikali nilai delta H. Nilai error didapatkan dengan rumus sama dengan nilai mutlak Y eksak dikurang Y Euler per Y eksak. Pada metode Hume nilai eksak didapat dari persamaan D dt di mana D dt sama dengan K1 kali L 0 kali E pangkat min K1 dikali T dikurang K2 dikali D. Nilai K1 didapatkan dari persamaan D dt. Nilai K2 menggunakan nilai hasil penurunan dari persamaan yang dipakai di K1 namun dikurangi dengan nilai delta H. Y pada iterasi pertama diketahui 1 dan pada iterasi kedua didapatkan dengan cara nilai iterasi sebelumnya ditambah 12 dikali kelas 1 ditambah 12 dikali nilai K2 dikali nilai delta H. Nilai error didapatkan dengan rumus sama dengan nilai mutlak Y eksak dikurang Y Euler per Y eksak. Oke, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama metode Euler adalah metode numeris yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah nilai awal. Metode Euler diperoleh dengan menguraikan suatu fungsi ke dalam deret Taylor sampai dua suku awal.
Sedangkan metode Yun adalah sebuah metode yang muncul karena adanya kelemahan pada metode Euler, yaitu galat atau tingkat error yang tinggi atau sebanding dengan nilai deltanya. Yang kedua, pada grafik nilai Yun terlihat ada kenaikan defisit oksigen. Hal tersebut terjadi karena metode tersebut menghitung nilai defisit oksigen pada setiap waktu dengan menggunakan pendekatan linear. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman saya izin menutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.